Halo Luha, Sobat Lobster seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, hari ini saya mau membahas tentang kanibalisme yang terjadi di kolam lobster air tawar. Yang perlu kita ketahui semua, kanibal lobster itu tidak sama dengan kanibal yang terjadi di kolam lele ataupun di kolam nila dan sejenisnya. Jadi di kanibal di lobster itu berbeda gitu loh. Kalau di lele kanibal itu pasti yang besar memakan yang kecil. Tapi kalau di lobster itu enggak, yang kecil pun bisa memakan yang besar. Karena kanibal itu terjadi ketika si lobster itu molting. Jadi beberapa detik setelah lobster itu molting, dia masih lemas, terus diserang sama teman-temannya gitu loh. Kan kalau molting itu kulitnya yang keras lepas, dia masih lemes, belum gerak-gerak gitu. Nah, itu tersium oleh temannya dan akhirnya diserang itu. Dan itu alami gitu loh. Memang sifatnya lobster seperti itu. Ya, kita sebagai peternak kita harus bisa mengantisipasi atau meminimalisir supaya itu tidak terjadi. Dan cara-caranya itu juga beda-beda. Mulai dari kolam yang buraya, terus kolam pembesaran, terus kolam pemijahan, itu beda-beda kalau menurut saya. Jadi nanti tak jelasin semua. Mulai dari buraya, pembesaran, sampai di kolam pemijahan, itu teknik untuk meminimalisir supaya tidak terjadi kanibal itu beda-beda. Oke, sekarang ini saya sedang di tepi kolam yang pembesaran. Di sini itu ada 2,5 in sampai 3 in itu di kolam yang ini. Nanti tak tunjukkan caranya ya. Kalau yang di kolam pembesaran itu cara untuk meminimalisir supaya tidak terjadi kanibal, itu kalau ngasih pakan itu sisakan salah satu tempat yang tidak pernah diberi pakan di situ, di sudut atau di mana itu. Yang di sudut itu tingkat kedangkalannya itu lebih tinggi, maksudnya posisi kolam itu dibuat miring, yang sebelah sini ini agak dalam, yang sebelah sana itu agak dangkal. Soalnya lobster itu biasanya kalau molting pasti dia nyari tempat yang dangkal, yang dimana di tempat yang dangkal itu kan kadar oksigennya banyak gitu loh. Dia sering di situ. Oke, kita cek ya. Itu ya kalau di kolam saya yang di sini ini, saya kalau ngasih pakan itu selalu di sekitar sini. Ini ke sana, terus ke sini. Di pojok sana itu tidak pernah saya kasih pakan. Dan proses molting itu biasanya memang siang, antara jam 10 pagi sampai jam 4 sore itu biasanya banyak yang molting. Ini sekarang jam 2 siang, ini saya baru bangun tidur tadi. Sekarang mau ngecek di kolam pembesaran ini ada yang molting apa tidak. Oke. Nah, ini kayak gini di pojok ini ada 3 yang molting. Kalau seperti ini biasanya tiap hari itu memang saya cek nih, ada molting, ada 4, 5, kadang juga banyak itu di sekitar sini semua moltingnya. Nah, ini jangan dibiarkan saja, kita ambil moltingannya itu, kita ambil, tapi kita balikan lagi di tempat yang biasa kita ngasih makan gitu. Soalnya ini nanti dimakan sama lobster-lobster yang lain itu, kulitnya molting ini nanti dimakan. Nah, itu ini. Nah, ini besok di sini lagi pasti ada yang molting-molting lagi, pasti di sini gitu. Karena kan lobster itu juga makhluk hidup, dia kan punya insting juga. Dia kalau molting pasti nyari aman. Dan selama dia di sini kan dia muter,
kalau malam itu dia nyari makan, dia pasti nemuin suatu tempat yang tidak pernah ada makanan di situ lah. Disitulah pasti dia nanti akan molting gitu. Oke, ini yang di kolam pembesaran seperti itu. Kalau mengantisipasi supaya lobster yang molting itu aman, tidak dikanibal oleh temennya gitu. Sekarang kita mau ke kolam pemijahan. Nah, di sini kolam pemijahan yang beberapa hari yang lalu saya gunakan untuk buat konten juga. Kan saya kasih tahu kemarin itu kalau ngasih pakan di area sini saja. Yang di sana biarkan terbuka, nggak ada apa-apa itu. Itu tujuannya juga seperti itu. Tujuannya itu dua. Kalau lobster biar cepat kawin itu biasanya kan makannya di satu tempat, nanti ketemu jantan betina. Kalau sudah kenyang biasanya dia punya nafsu untuk kawin gitu. Terus di sana tidak pernah dikasih makan. Itu dengan tujuan supaya kalau ada yang ingin molting dia perginya ke sana gitu loh. Jauh dari rumah-rumahnya ini, kalau molting dia aman, nggak tercium oleh temennya gitu loh. Kita cek ada yang molting apa enggak. Tidak ada yang molting. Nah, ini juga di kolam pembesaran. Di kolam pembesaran yang ini yang 1 in sampai 2 in ini. Ini yang di sebelah sana itu tidak pernah tak kasih makan itu. Biasanya moltingnya juga di sebelah-sebelah sana ini. Coba lihat ya, ada yang molting apa enggak ya. Oh, ini ada yang molting di pinggir kayak gini. Ini bekas moltingnya ini. Di daerah sini tidak pernah saya kasih makan. Saya kasih makannya di belah sini-sini itu. Tujuannya seperti itu ya teman-temanku, biar yang molting itu aman loh. Ada lagi ini kecil-kecil ini pada molting. Dia kalau molting pasti cari tempat yang dangkal, yang aman gitu. Oke, yang sekarang berarti yang kurang di tempat buraya. Kalau di tempat buraya itu seperti ini. Nah, ini untuk mengantisipasi supaya yang molting tidak diserang, kasih tumbuhan air kayak gini. Ini untuk kamuflasenya dia. Dia kan bertempat di situ di daun-daun ini. Kalau molting ya dia tinggal molting aja kan. Banyak tempat persembunyian gitu. Akhirnya dia aman. Soalnya kanibalnya lobster itu dari kecil sudah mulai kanibal gitu loh. Kalau ada yang molting itu kan dagingnya lunak, cangkang kerasnya lepas, itu rawan di kanibal oleh temennya. Oke, seperti itu saja dulu mengenai kanibalisme yang ada di lobster air tawar. Yaitu tadi ya teman-teman, yang perlu diingat itu kanibalnya di lobster itu beda dengan kanibalnya di lele ataupun nila atau ikan yang lainnya. Kalau di ikan-ikan itu yang jelas yang besar mengkanibal yang kecil. Tapi kalau di lobster enggak seperti itu, enggak mesti yang besar memangsa yang kecil pun bisa memangsa yang besar gitu. Kalau kita kita nggak mau men-setting kolamnya supaya aman itu. Kalau sepengalaman saya kan sudah
hampir 3 tahun saya mau berternak lobster, mempelajari lobster ini seperti itu gitu loh. Molting pasti terjadi siang hari, itu sepengetahuan pengamatan saya seperti itu. Terus kalau molting pasti dia keluar dari rumah-rumahnya, apalagi dan pasti siang gitu loh. Kalau siang gini kan yang lain-lainnya itu kan pada di rumah-rumahnya itu sembunyi. Nanti sekitar jam 5 itu pada keluar cari makan. Nah, kalau moltingnya dia kan siang, biasanya kalau sudah jam 5 itu dia sudah kesit lah. Kalau kerasnya belum, tapi biasanya sudah kesit. Dia sudah bisa bebas bergerak gitu. Pokoknya sekitar 1 jam 2 jam setelah dia molting itu dia sudah nggak lemes, sudah langsung gerak gitu. Oke ya teman-teman, sampai segitu aja dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel Yobi Yosi RDA ini. Jangan lupa subscribe. Kalau memang konten ini mungkin bermanfaat atau dibutuhkan oleh temannya Anda gitu, silahkan share supaya untuk menambah wawasan dan referensi saja gitu. Nah ini mungkin yang baru tadi molting ini tuh nggak kelihatan ya, itu gerak tuh. Nah sana ya. Lobster itu pokoknya yang keluar di siang hari, kalau nggak ingin molting ya paling habis molting. Soalnya siang biasanya lobster tidur gitu. Kalau nggak gitu ya mungkin pakannya pas malam hari kurang gitu, jadi siang ada yang lapar keluar dia. Ini pakannya termasuk bersih ini, maksudnya sisa-sisa pakan nggak ada yang kelihatan gitu. Mungkin kemarin saya yang ngasih pakannya kurang, karena ini ya di dalam satu kolam ini aja 2 in sampai 3 in ini ukurannya, sekitar jumlahnya sekitar 300-an ini. Ya udah teman-teman, terima kasih. Oke.